Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, aku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Let's worship. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat pemeliharaanmu ya Bapa. Kami datang di hadapanmu, terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh mulia Tuhan. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Bapa. Tak pernah habis, tak pernah berubah, tak pernah terlambat. Kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih kami bawa bagimu Rajaku.
suara kami memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh mulia. Selamanya tak akan pernah tergantikan. Sampai selamanya Kau yang kami sembah, kami puja, kami sanjung Yesus Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dan kita boleh bersyukur menyembah Tuhan bersama-sama. Baik, ada firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini, terambil dari kitab Mazmur. Pemazmur Daud adalah orang yang sangat luar biasa. Dia seorang raja, dia pribadi yang diurapi oleh Tuhan, tetapi ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari kehidupan seorang raja sekaligus seorang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang selalu mencari Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayatnya ini panjang sekali saudara, tapi ada beberapa ayat yang akan saya bacakan. Di dalam ayat ke-147, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Saudara, Mazmur 119 ini berbicara tentang kecintaan Daud terhadap firman Allah. Bagaimana dia tahu bahwa hanya firman Allah yang akan menguatkan dia, hanya firman Allah yang akan menuntun dia. Kita tahu bersama seorang raja pada umumnya dia memiliki pasukan, memiliki semua fasilitas, memiliki orang-orang hebat, pasukan berkuda dan masih banyak hal yang lain. Bahkan Alkitab mencatat Daud itu sudah pergi ke tempat-tempat yang luar biasa, memenangkan, merebut setiap kota-kota dan selalu pulang dengan sorak-sorai membawa kemenangan, dielu-elukan. Tapi yang sangat luar biasa yaitu pribadi dari Daud, yaitu ketergantungan dia kepada Tuhan. Itu yang sangat luar biasa. Dia selalu berkata bahwa aku merindukan Engkau, aku haus. Itu kelihatannya seperti seorang raja yang lembek, raja yang tidak punya kekuatan. Karena seorang raja dia harus punya otoritas, dia harus punya wibawa, dia tidak boleh kelihatan lemah.
tapi dia harus kelihatan gagah, harus kelihatan perkasa, harus kelihatan penuh hikmat dalam setiap keputusan, dan tidak boleh menunjukkan sisi lemahnya, karena dia adalah seorang pemimpin. Dia seorang yang dilihat oleh orang lain, di look up oleh banyak orang, dan dia harus menunjukkan sisi-sisi kekuatannya. Tapi berbeda dengan Daud, dia adalah pribadi yang selalu berkata kepada Tuhan, aku haus, aku takut. Dikatakan bahwa when I am afraid, I will trust in you. Ketika aku takut, aku akan menaruh percayaku kepada Tuhan. Saudara, dia tidak mendahulukan kekuatan dia. Dalam kehidupan kita, utamakan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Mungkin kita sudah pengalaman dalam pekerjaan, sudah pengalaman dalam berbagai hal yang kita sudah kerjakan bertahun-tahun, berulang-ulang, dan kita sudah punya kemampuan di sana, punya pengalaman-pengalaman yang orang boleh katakan itu menjadi guru yang terbaik. Tetapi ketika kita dengan segala kemampuan kita, kehebatan kita, fasilitas, semua kemampuan kita, kita berkata, Tuhan, I'm nothing, Lord, I'm nothing. Sebab itu aku perlu Engkau, aku datang kepadamu. Dan apa yang Daud katakan, pagi-pagi buta, saudara. Sebab itu berkat pagi adalah ketika saudara datang pada pagi hari, sebelum kita menyelesaikan atau melakukan semua kegiatan, dan kita menghampiri Tuhan dalam hadirat Allah lewat saat teduh kita. Dikatakan pagi-pagi buta aku bangun dan minta tolong. Aku bangun dan berharap. Aku mendahului orang yang jaga malam. Orang jaga malam artinya ketika dia mau datang pagi, itu suatu waktu, momen yang emas banget. Dia tunggu-tunggu sekali, sehingga dia akan bangun lebih awal karena dia menunggu matahari mau terbit, saudara. Artinya dia boleh menyelesaikan jaga malamnya. Dikatakan aku bangun mendahului waktu jaga malam, dan dikatakan untuk merenungkan janjimu, saudara. Dan firman Allah berkata, saudara, orang yang mengharapkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab mencatat kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekalipun musim kering, sekalipun dikatakan panenan tidak ada, sekalipun dalam keadaan yang musim yang tidak baik, kita bisa terus berbuah karena akar kita dekat dengan sumber air. Dan saya percaya setiap pagi kita datang dan mendekat kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Bahkan dia katakan seperti ini, Mazmur 119 ayat ke-114. Daud menjadikan dia segalanya. Dia mendatangi Tuhan pada pagi-pagi hari. Artinya dia menjadikan Tuhan itu yang terutama. Dan yang kedua, apa yang dia katakan dalam Mazmur 119 ayat ke-114, Engkaulah persembunyianku, perisaiku, aku berharap kepada firman. Saudara, seorang raja ketika dia berperang, saudara, dia tahu tempat-tempat mana, dia tahu cara untuk melindungi dirinya. Mereka punya pasukan yang luar biasa untuk tahu bagaimana ada tempat-tempat mereka bersembunyi supaya jangan ada ranjau, jangan ada jerat, dan bagaimana ketika mereka bersembunyi dan mereka akan keluar untuk kemudian melakukan perlawanan kepada musuh. Tapi Daud tahu bahwa tidak ada tempat persembunyian yang paling aman selain di dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita boleh berlari kepada manusia, kita boleh mencari pertolongan kepada orang lain, kita boleh mungkin mengandalkan manusia, tapi semuanya itu terbatas. Tapi akan menjadi luar biasa ketika Bapak Ibu berlutut di kaki Tuhan pada pagi hari. Saudara datang menyembah Dia, datang bersyukur, bahkan engkau mengangkat tanganmu ke arahnya yang kudus dan berkata, Tuhan, aku tidak mampu berbuat apa-apa, aku mengandalkan Engkau, aku berseru kepada Engkau. Dan saudara, firman Allah berkata, ketika kita menaruh harap andalan kita kepada Tuhan, Anda akan melihat backing kita itu bukan orang yang manusia yang terbatas, tetapi Tuhan yang kita bisa andalkan, Tuhan yang maha hadir. Dia dengan kuasanya sanggup melakukan keajaiban-keajaibannya yang luar biasa. Alkitab mencatat, aku Tuhan seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban. Saudara lihat, Tuhan yang kita sembah itu betapa hebat. Dan kita perlu untuk datang kepadanya, datang ke tempat persembunyiannya, secret place-nya. Di sana ada ketenangan, di sana engkau akan menemukan ketenangan, kenyamanan. Hati kita diteguhkan, diteduhkan, saudara.
Ada beberapa waktu kami mengalami, saya secara pribadi mengalami terus, mungkin semua kita pernah terus mengalami juga yang sama. Di proses ada banyak hal yang kita hanya datang dan mengandalkan Tuhan, datang dan berharap kepada Tuhan. Dan saudara, saya boleh melihat ternyata Yesus itu luar biasa. Dia bukan hanya tempat persembunyian kita, Dia bukan hanya tempat pada pagi-pagi hari, pagi-pagi buta kita datang berseru kepadanya. Tetapi firman Allah berkata bahwa sungguh Dia Tuhan yang nyata. Ketika kita menjadikan Dia tempat persembunyian kita, saudara, kita akan terhindar dari hal-hal yang sulit, dari badai yang mengamuk begitu kencangnya, dari badai yang begitu gelombangnya begitu tinggi, dan kita akan merasa tenang dan aman sekalipun masih ada gelombang yang gelombang yang terus dikatakan terus riak-riak dari gelombang itu yang terus mengamuk. Tapi saudara ada dalam tempat yang aman, tempat yang teduh, tempat persembunyian yang sungguh-sungguh teguh buat setiap kita. Dan firman Allah berkata, aku berharap kepada firman-Mu. Hanya firman Tuhan, hanya firman Tuhan. Sehingga saudara, jangan pernah lewatkan satu hari tanpa kita merenungkan firman Allah, karena hanya itu yang akan menjadi kekuatan kita. Mungkin ada yang berkata, saya sih hafal firman Tuhan, saya tahu firman Tuhan. Ada mungkin di antara saudara yang lama sudah meninggalkan Tuhan, lama engkau jauh dari hadirat Tuhan, karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin di luar kendali kemampuan saudara. Mungkin ada Anda mengalami kegagalan dan Anda berpikir lebih baik aku lari dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Tuhan sudah tidak peduli dengan aku sudah lebih baik aku terhilang, lebih baik sekali gagal terus, lebih baik aku hancur sekalian. Tapi apa kata firman Tuhan? Sekalipun kita terhilang seperti domba yang sesat, setiap firman yang kita pernah dengar itu tetap akan menguatkan hati saudara. Itu akan berbicara kepada saudara di titik-titik terlemah kita. Engkau akan mengalami kekuatan, dan izinkan Roh Kudus itu mengalir kembali, mencurahkan kuasanya yang luar biasa ke atas tanah yang kering. Dan izinkan Tuhan sendiri memberi engkau kekuatan untuk engkau bangkit kembali. Firman Allah itu akan terus menjadi kehidupan. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku gagal, aku hancur, aku seperti domba yang hilang. Seperti dalam Mazmur 119 ayatnya ke-176, maaf. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Daud berkata dia terhilang, dia merasa gagal, dia merasa sudah tidak ada lagi dalam hadirat Allah, sudah jauh mungkin kehidupannya dari Tuhan. Tapi dia berdoa, Tuhan carilah aku. Dia memiliki kerinduan untuk Tuhan menemui dia. Ada beberapa orang yang saya temui dan dia meninggalkan Tuhan, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Yesus menemui dia kembali dan dia membuka hati. Dan mungkin dia berdoa, Tuhan cari aku kembali. Dengan kata lain, Tuhan tolong aku tidak mau hancur, aku tidak mau gagal, aku tidak mau jatuh. Aku mau kembali kepadamu dan aku berharap kepada firman-Mu. Dikatakan perintah-perintah-Mu tidak akan pernah dilupakan. Jadi betapa luar biasa kuasa firman yang kita baca hari ini akan menjadi kekuatan esok hari ketika kadang kita kehilangan pegangan, atau di saat kita lemah, di saat kita almost give up. Saudara, ada kekuatan dari firman Allah yang akan dihidupkan. Roh Kudus akan ingatkan kita dan dia akan memberi kekuatan. Pagi hari ini mari jadikan firman Allah itu menjadi kehidupan yang benar-benar kita lapar, haus setiap hari. Sekalipun kita sudah banyak tahu firman, tapi minta kepada Tuhan hati yang lapar, yang rindu untuk merenungkan firman Allah, merindukan Tuhan. Dan saudara akan melihat ada kekuatan yang luar biasa. Dia akan menjadi penghiburan kita. Dia akan menjadi pribadi yang mendatangi kita setiap pagi, seperti pada pagi-pagi buta kita mendatangi Tuhan. Tuhan menghidupkan kita lewat firman Allah, dan dia akan menjadi tempat persembunyian kita yang aman. Bahkan dia akan membawa kita kembali ketika kita terhilang, dan firman Allah itu akan menghidupkan kita. Mari jadikan firman Allah ini pedoman kehidupan, karena firman ini adalah Allah sendiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diteguhkan kembali bahwa
firman Allah itu hidup, peringatan-peringatanmu itu tetap ada dalam hati kami. Kami akan menjadikan Engkau segalanya, mendatangi Engkau setiap pagi, dan menjadikan Engkau tempat persembunyian kami. Dan kami ingin untuk selalu menjadikan Engkau segalanya. Kami datang dengan penuh kerinduan. Bahkan hamba berdoa jika ada di antara kami yang sudah jauh dari Tuhan, sudah jauh karena penuh dengan kekecewaan, tekanan, dan mengalami kegagalan, bahkan mungkin menyakiti Tuhan, dan engkau berpikir bahwa engkau sudah dilupakan Tuhan. Kabar baik, Dia tidak pernah melupakan engkau. Hari ini hamba berdoa, jika di antara kami ada yang memerlukan kekuatan yang baru, hamba berdoa biar kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan anugerah dan rahmat-Mu Tuhan mendatangi setiap kami. Dan Engkau akan mencari setiap umat-Mu, membawa kembali dan berjalan bersama dengan Bapa. Hamba berdoa meteraikan firman Allah, buat kami lapar dan haus, sehingga kami akan hidup, dan setiap hidup kami hanya berdasar atas firman Allah. Terpuji nama-Mu, kami mengalami berkat sepanjang hari ini. Mari boleh buka tangan kita kembali di hadapan Tuhan. Terima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, anak cucu, keluarga, orang tua, keluarga besar kita, orang yang kita kasihi. Apapun yang kita kerjakan disertai oleh kuasa Roh Kudus, dan bersama dengan kasih Yesus yang luar biasa, cintanya yang tidak pernah habis akan menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus yang percaya sama katakan amin. Puji Tuhan, kami bersyukur dan kita selalu bersyukur Tuhan Yesus baik. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi yang baru pertama kali bergabung, welcome to Berkat Pagi. Dan jangan lupa untuk menghidupkan loncengnya supaya setiap notifikasi akan Anda terima untuk setiap tayangan-tayangan kami selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa boleh membagikan kepada rekan-rekan yang lain yang membutuhkan, sehingga boleh menjadi kekuatan. Dan jangan lupa untuk dukungannya dengan like, subscribe, dan selalu berjaga-jaga dan never giving up. Sampai bertemu. God bless you.